Film ini mengisahkan perjalanan hidup seorang duda parubaya yang memiliki sifat arogan dan kerap merendahkan orang yang berbeda dengannya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia mengalami balasan dari perbuatannya, termasuk kehilangan anaknya. Di tengah rasa bersalah dan penyesalan, takdir mempertemukannya dengan seorang janda yang perlahan mengubah pandangannya tentang hidup dan cinta. Demi wanita ini, ia bahkan rela menyingkirkan ayahnya yang keras kepala ke panti jompo agar bisa memulai kehidupan baru. Film ini berjudul, yang dirilis tahun 2001. Di awal film kita diperkenalkan dengan pria berusia 50 tahunan bernama Hang. Dia bekerja sebagai sipir penjara tak jauh dari tempat tinggalnya. Hang memiliki anak bernama Sony, yang juga bekerja sebagai sipir. Dia juga bekerja di tempat yang sama dengan ayahnya. Hang adalah seorang duda, dan mereka tinggal bersama Buk, yang merupakan ayah dari Hang, yang menderita sakit. Buk ini digambarkan sebagai seorang pria tua yang sangat membeda-bedakan orang. Dia selalu mendoktrin orang di sekitarnya untuk menjauhi orang yang berbeda suku. Namun hal itu berbeda dengan Sony, dia justru memiliki banyak teman yang berbeda dengannya. Ketika sedang bersama Hang, ayahnya memintanya untuk mengusir dua anak yang sedang bermain di halaman mereka. Alasannya tak lain dan tak bukan, karena mereka berbeda dengan keluarga Buk. Padahal dua anak itu adalah teman dari Sony, namun Hang tak peduli dan tetap mengusir kedua anak tersebut. Suatu hari, Hang dan Sony ditugaskan untuk melakukan perwasalaman seorang napi bernama Lauren dengan kasus berat. Dia diberi kesempatan untuk mengatakan apa saja hal yang dia inginkan sebelum diwasalam. Lauren kemudian meminta sebat, pulpen dan buku gambar. Dia juga meminta agar dia bisa menggambar untuk terakhir kalinya karena dia sangat suka menggambar. Sony juga terlihat akrab dengan Lauren, namun Hang terus-terusan membatasi kedekatan mereka. Lauren juga diberi kesempatan untuk makan makanan enak sebagaimana pada umumnya. Singkat cerita, pewasalaman Lauren pun tiba. Dia diminta duduk di sebuah kursi pewasalaman, disaksikan para pihak penegak hukum dan para sipir termasuk Sony. Sony yang tak terbiasa dengan hal tersebut, sampai mual dan meninggalkan lokasi. Hang kemudian menghampirinya dan langsung memarahi Sony. Hang juga sempat membogem Sony. Esok harinya, Sony dan Hang bertengkar akibat kejadian kemarin. Sony menanyakan apakah Hang tak suka pada Sony. Hang menjawab, dia memang tak suka pada Sony, karena dia terlalu akrab dengan orang yang berbeda dengannya. Mendengar itu, Sony tanpa ragu langsung mewasalam dirinya di depan Hang dan kakeknya. Tak lama pemakaman Sony dilakukan, Hang benar-benar tampak menyesal atas kejadian itu. Setelah itu Hang pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan dirinya. Di sana dia bertemu dengan pelayan wanita bernama Leticia. Dan sangat kebetulan sekali Leticia ini adalah istri dari Lauren. Tak ada percakapan apa-apa antara keduanya, hanya sebatas pelanggan dan pelayan kafe pada umumnya. Hang benar-benar dibuat galau karena kehilangan Sony. Untuk menenangkan dirinya, dia sampai menggunakan aplikasi hijau untuk mencari hiburan pusrang sampai Glory. Namun entah mengapa saat pusrang mau dimulai, Hang tak jadi dan duduk terdiam. Hingga beberapa hari kemudian, dia datang ke kantor atasannya. Di sana Hang menyampaikan ingin mundur dari pekerjaannya. Dia juga sampai membakar baju kebanggaannya. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Hang mencari pom bensin yang dijual, dan ia berniat untuk beralih profesi. Pencarian Hang tak menemukan hasil hingga larut malam. Saat hujan deras dia bertemu seorang wanita yang meminta tolong. Ternyata dia adalah Leticia. Leticia meminta bantuan karena anaknya mengalami kecelakaan. Hang kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang sesampainya di rumah sakit anak tersebut tidak tertolong. Malam itu juga Hang mengantar Leticia pulang, dan mereka mengobrol sebentar dan Hang mengatakan bahwa mereka bernasib sama, telah kehilangan orang yang mereka sayang. Beberapa hari kemudian Hang bertemu lagi dengan Leticia. Hang menawari tumpangan Leticia untuk menuju tempat kerjanya. Setelah itu Hang kembali mencari pom bensin yang dijual, dan dia menemukannya dan langsung membayarnya. Malam harinya sebelum pulang, Hang mampir ke kafe tempat Leticia bekerja. Dan ketika Leticia hendak pulang, Hang menawarinya untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah,
Leticia menawari Hang untuk mampir terlebih dahulu. Hang dengan senang hati menerima tawaran Leticia. Di sana mereka mengobrol dan curhat satu sama lain. Setelah beberapa saat di sana, entah mengapa Leticia langsung menawari Hang untuk pusrang sampai Glory. Hang yang memang sudah lama tidak pusrang, langsung menerima tawaran Leticia dan mereka pusrang sampai Glory. Pagi harinya, Hang kembali ke rumah dan menemui ayahnya. Di sana ayahnya meminta Hang untuk menikah lagi, agar ada yang mengurusnya. Sebenarnya Hang mau bercerita bahwa dia sedang dekat dengan seorang wanita. Namun karena mereka berbeda, Hang mengurungkan niatnya. Hang yang semakin dekat dengan Leticia, kini sudah mulai berubah dengan orang-orang yang berbeda dengannya. Dia bahkan sudah mau berteman dengan orang yang dulu dijauhinya. Beberapa hari kemudian, Hang bertemu lagi dengan Leticia. Di sana Hang menawari Leticia untuk menggunakan mobil anaknya, agar Leticia tidak lagi jalan kaki saat bekerja. Hang tampaknya benar-benar sudah jatuh cinta dengan Leticia. Setelah itu Hang kembali mampir ke rumah Leticia dan menang banyak lagi. Esok harinya, Leticia pergi ke rumah Hang dan membawakannya hadiah. Namun sayang Hang tidak ada di rumah, dia hanya bertemu dengan Book. Di sana Leticia diinterogasi oleh Book, siapa dia dan ada hubungan apa dengan Hang. Hingga akhirnya Book yang memang tak suka dengan orang yang berbeda, melontarkan kalimat yang membuat Leticia sedih dan langsung pergi dari sana. Saat pulang Leticia berpapasan dengan Hang, namun karena sudah sakit hati dengan perkataan Book, dia pun tak mau mendengar apapun perkataan Hang dan langsung pergi dari sana. Hang yang sudah tak tahan dengan Book kemudian membawanya ke panti jompo, dan menitipkan Book di sana. Hang kemudian menemui Leticia di tempat kerjanya. Hang mengatakan bahwa dia sudah memindahkan ayahnya dari rumahnya dan meminta maaf pada Leticia. Namun Leticia yang sudah kecewa tampak hanya diam dan tak mau berbicara dengan Hang. Namun beberapa hari kemudian, Leticia didatangi pihak berwajib. Leticia diusir dari sana karena sudah beberapa bulan tidak membayar sewa rumah itu. Namun tak lama Hang datang ke sana, dan meminta Leticia untuk tinggal di rumahnya sampai kapanpun semau Leticia. Karena tak ada pilihan lain, Leticia kemudian ikut dengan Hang dan membawa semua barangnya ke sana. Setelah selesai kemudian Hang kembali menang banyak. Namun tak lama setelah itu, Leticia melihat-lihat kamar Sony dan menemukan gambar dengan nama Lauren. Seketika hati Leticia hancur, dan dia baru sadar bahwa Hang dan Sony adalah petugas yang melakukan itu pada Lauren. Namun saat Hang pulang, Leticia dengan hati hancur mencoba ikhlas dengan yang sudah terjadi, dan mereka mencoba memulai hidup baru dan melupakan masa lalu. Dan film pun berakhir.